Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para hadirin sekalian, teman-teman, saudara-saudara yang saya hormati, ini adalah teman ke-75 kita mengkaji kitab Minhajul Usul karya Al-Qadhi Al-Baidawi yang wafat tahun 685 Hijriyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati beliau. Dan kita masih di permulaan pembahasan qiyas. Masih di permulaan pembahasan qiyas, di mana kita sudah sampai di sebagian argumen ulama-ulama yang menerima qiyas secara luas. Saya katakan menerima qiyas secara luas karena pada akhirnya qiyas termasuk dalil yang disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Termasuk di dalamnya Zahiriyah juga memakai qiyas. Hanya saja Zahiriyah tidak memakai semua, ya. Namun tetap ada qiyas yang disetujui dan dipakai oleh Zahiriyah, oleh mazhab Imam Daud. Dan Imam Daud sendiri termasuk satu dari 11 imam mazhab terkemuka Ahlus Sunnah wal Jamaah yang besar di masa klasik. Dan terakhir saya menjanjikan kita di pertemuan ini membaca beberapa nukilan dari para sahabat radhiyallahu anhum yang lahiriahnya mereka melarang qiyas. Lahiriahnya mereka melarang qiyas. Yaitu ada, untuk dicetakan ini kita bersyukur alhamdulillah penahqiq mengumpulkan asar-asar tersebut. Padahal di matan, di apa namanya, di Minhajul Usul sendiri itu hanya isyarat apa namanya, tipis-tipis aja gitu kalau anak muda zaman sekarang, cuma isyarat tipis-tipis, kode keras, kode tipis-tipis gitu ya. Yaitu misalnya di bagian sini, sebentar nih, kila zammuhu aidan, ada yang membantah, para sahabat pun mencela kias. Wana haitsu faqada syartahu, ketika kiasnya nggak sesuai syarat, asal-asalan kiasnya. Taufiqan, kenapa kita melakukan itu? Kenapa kita mengatakan bahwa ketika para sahabat mencela kias, maka kita fahami itu maksudnya yang dilarang, yang dicela itu adalah kias yang tidak sesuai syarat, kias yang tidak terpenuhi syaratnya. Kenapa kita bilang begitu? Taufiqan, dalam rangka kita memadukan perkataan sahabat yang mencela kias dengan perkataan sahabat, bahkan sahabat yang sama juga orang-orangnya, kebanyakannya di dalam dua kelompok ini, yang mereka memuji dan memakai kias. Gimana? Umar radhiyallahu anhu, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu, nama-nama besar, Ali radhiyallahu anhu, mereka di satu sisi ada riwayat mereka memuji, memakai kias, di satu sisi yang lain mereka ada riwayat juga mengkritik, mencela kias. Ahlus Sunnah wal Jamaah prinsipnya adalah hamlul qauli ala sadad aula min da'wal fasad. Ya, memahami ucapan yang nampak seolah tidak sinkron, dipahami dalam konteks yang mensinkronkan lebih tepat daripada kita mengatakan ini ittirab, ini guncang, ini kontradiktif. Enggak, yang begitu. Dan memungkinkan itu terjadi tidak dengan sikap maksa, enggak maksa. Wajar. Juga di poin ketiga, as-salis dzamu ba'd sahabatilah min ghairi nakir. Qulna mu'aradani bimislihima fayajibu taufiq. Dalil pengkritik kias
Itu nanti disinggung di poin ketiga. Tapi sebelum ke situ kita baca dulu agak cepat di bagian ihtaju bi wujuh. Ya. Argumen-argumen penentang kias. Ihtaju bi wujuh. Mereka berargumen dengan beberapa sisi. Al-awwal qauluhu ta'ala la tuqaddimu. Yang pertama adalah dalil dari ayat Quran. Misalnya ayat la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Juga Allah menyebutkan dosa-dosa yang Allah kecam. Salah satunya yang terakhir Allah sebut di surat Al-A'raf ayat 33. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kau mengatakan atas nama Allah yang kalian tidak berilmu tentangnya. Dipandang oleh ulama-ulama ini, kelompok ini, bahwa kias termasuk al-qaulu 'alallahi bi ghairi ilm. Berkata tentang Allah tanpa ilmu. Juga misalnya dengan ayat wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan ikuti yang tidak punya ilmu, kamu tidak punya ilmu tentangnya. Juga misalnya ayat-ayat tentang Quran ini lengkap. Ya. Jadi penting diingat, pengkritik kias itu salah satu argumen mereka adalah ayat-ayat yang menyebutkan Quran itu lengkap atau Quran dan hadis lengkap. Pertanyaan, apa hubungannya? Apa hubungannya Quran dan hadis lengkap dengan kias nggak dipakai? Apa hubungannya? Ada yang bisa memberikan masukan? Misalnya ayat ini. Wala rotbin, maksudnya adalah surat Al-An'am ayat 59. Di mana Allah Subhanahu firmankan wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Terus sampai ayat wala habbatin fi dhulumatil ardi wala rotbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Ya. Apa hubungannya? Ayat-ayat yang menyebutkan lengkapnya Quran dan Sunnah dengan larangan kias. Apa hubungannya? Silakan, saya mau dengar. Silakan. Apakah ada yang memberi tanggapan? Apa hubungannya ayat-ayat yang menyebut ini dapat disimpulkan dari situ lengkapnya Quran dan Sunnah dengan larangan kias? Silakan. Gimana? Gimana nih? Gimana nih? Teman-teman. Afwan tadi kurang jelas. Afwan. Saya ulang. Jadi salah satu argumen penentang kias, sebagian orang yang menentang kias melarang nggak boleh pakai kias dalam fikih. Apa argumennya? Di antaranya adalah ayat-ayat yang bisa difahami dari situ lengkapnya Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah udah lengkap. Misalnya ayat ini, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa ya'lamu fil barri wal bahr. Terus sampai ayat wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratabin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Semua di Quran udah. Apa hubungannya? Ayat-ayat Quran Sunnah lengkap dengan larangan kias. Apa hubungannya? Kalau Silakan. kias seakan-akan ada hukum yang di luar Quran. Mantap. Bagus sekali, Saudara Fajar. Jadi, kata mereka, Quran Sunnahnya udah lengkap, Aki. Antum ngapain pakai kias lagi, Aki? Quran Sunnah udah lengkap. Udah, hukum semua Quran Sunnah. Buat apa kias? Gitu ya. Nah, ini Betul. menarik. Gimana? Silakan. Kalau ada mau menyampaikan sesuatu. Betul, Ustaz. Silakan. Ada? Bisa difahami ya hubungannya ya? Paham, Yang paham. Saudara Fajar tadi. Jadi, Aki, antum ngapain kias, Aki? Misalnya, kita melarang riba dalam beras. Apa dalilnya riba fadl nggak boleh dalam beras? Apa dalilnya? Coba saya tanya di sini. Kalau saya punya beras Raskin 2 liter, saya mau barter dengan beras Pulen Rojo Lele 1 liter. Nggak boleh, haram, riba fadl. Kata jumhur. Pertanyaan saya,
Apa dalilnya nggak boleh? Apa dalilnya? Nggak ada di Quran. Enggak. Saya mau nanya dulu, mayoritas ulama yang melarang, bilang haram itu riba fadl. Apa dalilnya mereka melarang? Apa dalilnya mereka? Kira-kira apa? Quran nggak Iya. ada. Tentang kias. Kias dalil mereka kias. Akhi, antum nggak boleh barter beras beda kuantitas. Nabi menyebutkan dalam hadis 6 komoditas ribawi. Di antaranya adalah gandum. Ya, makanan pokok lah gampangnya. Beras ini makanan pokok, akhi. Makanan dia, to'am juga. Maka nggak boleh riba fadl dalam beras tersebut. Kata orang yang menyempitkan pintu kias, misalnya Mazhab Daud itu riba fadl nggak berlaku beras di situ. Beras nggak kena riba fadl karena mereka membatasi hanya yang 6 aja tuh. Kata mereka, akhi, astagfirullah, akhi. Antum nama-nama agama, akhi. Quran sunnah lengkap, menyebutkan cuma gandum, kurma, garam, bla bla dan seterusnya. Nggak ada beras, akhi. Antum jangan nambah-nambahin Quran sunnah. Quran sunnah udah lengkap. Antum tambah-tambah. Yang sudah lengkap ditambah ya, nggak lengkap. Jadi nggak sempurna lagi, akhi. Gitu ya? Paham nih? Paham sisi argumennya? Paham. Alhamdulillah. Itu poin penting karena sebelum ini kan konteksnya kita mengkaji usul fikih mazhab Syafi'i. Usul fikih mazhab Syafi'i nggak setuju. Narasi barusan tuh nggak disetujui. Ya. Narasi Quran Sunnah lengkap kemudian berarti kias nggak boleh itu nggak disetujui oleh mazhab Syafi'i. Tapi sebelum kita bantah narasi tersebut, kita mesti fahamin dulu cara berpikir itu penting. Memahami argumen yang mau kita kritik atau memahami argumen mukhalif pihak lain itu sangat penting sebelum kita mengkritik. Jangan semangatnya mengkritik yang besar, ini pahami belum? Didengerinnya enggak? Gimana? Enggak. Larang mendengarkan syubhat tuh kalau kita nggak mau ngurusin sama sekali. Kalau mau bantah mesti dengerin agar tidak ngaco ketika membantah. Kalau kita mau selamatkan diri dari syubhat, nggak mau dengerin sama sekali, ya otomatis kita juga nggak ikut-ikutan bantah. Udah salah. Saya nggak mau denger. Saya mau menyelamatkan agama saya. Hati ini lemah, syubhat menyambar-nyambar. Benar, kata Imam Az-Zahabi. Al-qulubu dhaifah wa syubuhatu khattafah. Saya nggak mau dengerin. Ya nggak mau denger berarti juga tidak bisa membantah secara rinci. Jalan selamat. Tapi kalau mau membantah secara rinci, mau nggak mau harus dengerin. Memahami. Sesuai dengan logika berpikirnya, arah berpikirnya, dalilnya bagaimana. Oke, habis itu baru kita kritik. Ini poinnya keliru di sini harusnya nggak begitu cara memahaminya. Gitu ya. Oke. Jadi begitu. Kemudian juga dengan ayat wa inna dhonna dan sungguh dugaan. Maksudnya gimana? Kita lihat ayat surat An-Najm ayat 58. Iya tabi'una illa dhonna. Mereka tidaklah mengikuti kecuali dhon, dugaan. Wa inna dhonna, apa lanjutan ayatnya? La yuni minal haqqi syai'a. Tidak memberikan kebenaran sedikit pun, tidak mencukupi kebenaran sedikit. Nah, Al-Imam Al-Qadhi Al-Baydawi rahimahullah, dari semua argumen ini yang beliau bantah yang belakang doang. Ini aja, kata beliau, qulnal hukmu maqtu'. Kita katakan hukum fikih yang diperoleh dari kias itu mujtahid. Fi nazaril mujtahid, maaf. Qadhi dalam pandangan mujtahid ya. Wa dhannu fi tariqih. Dhon itu cuma di jalan mujtahid mencapai hukum tersebut ya, itu dhonni. Tapi ketika syariat mewajibkan mengikuti dhon dalam fiqhiyat, maka hukumnya jadinya harus diikuti. Nah, maksud di sini dalam artian harus diikuti. Dan menang mujtahid begitu, mujtahid memandang ijtihadnya benar. Ya, ijtihad mungkin salah, nah, gitu ya. Tapi maksud di sini artinya apa? Dia punya kewajiban mengikuti dzon karena Allah Subhanahu firmankan fas'alu ala dzikrin kuntum la ta'lamun. Ayat sebelumnya fa'tabiru ya ulil absar yang udah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Wa dzon. Jadi kata beliau nggak masalah kita kias dibilang dzon, nggak masalah karena memang dalam fiqhiyat kita wajib mengikuti dzon. Kewajiban mengikuti dzon itu dalam fiqhiyat jelas sehingga nggak apa-apa. Oke, bagaimana dari semua argumen ini kita ulas sedikit-sedikit.
La tuqaddimu, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Kita bilang kias bukan mendahului Allah dan Rasulnya. Justru kias menaati Allah dan Rasulnya, karena Allah dan Rasulnya memerintahkan, membimbing, mengajarkan kias. Allah berfirman, fa'tabiru ya ulil absar. Nabi SAW juga ketika bertanya pada Mu'adz, kalau kamu nggak menemukan hukum dalam Quran Sunnah, maka kamu ngapain? Maka kata Mu'adz, ajtahidu biro'i wala alu, dan seterusnya. Adapun ayat Al-A'raf 33, tidak boleh berkata atas nama Allah tanpa ilmu, betul nggak boleh. Tapi menyatakan hukum fikih Islam, ya syariat Islam dengan kias, itu bukan berkata tentang Islam tanpa ilmu, bukan berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Justru ketika berdalilkan kias itu dilandasi ilmu. Oke Ustadz, ilmu kan al-ilm, bukan zon. Ilm itu yakin. Kias kan zoni, betul kita bilang kias zoni. Tapi dalam fiqhiyat kita telah ada dalil-dalil yang qat'i mewajibkan kita mengikuti zon. Gitu ya. Maka berarti ilm yang di sini dimaksud mencakup mengikuti zon dalam fiqhiyat, dalam fikih. Adapun ayat wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, sama seperti jawaban wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lam. Nah, yang teman-teman perlu perhatikan. Argumen Quran Sunnah udah lengkap akhi, antum ngapain nambah-nambah kias? Kita bilang justru syariat Islam itu lengkapnya dengan kias. Kalau mereka bilang Islam udah lengkap nggak butuh kias, dia bilang justru Islam itu nampak jelas lengkapnya, syumuliyahnya itu dengan kias. Gimana? Sekarang tanya kepada mazhab Daud, bagaimana Anda akan menyikapi, walaupun tentu saja mereka akan ada jalur-jalurnya, tapi jalur-jalurnya tidak mantap, ya, tidak cekok jalurnya jumhur. Kita hargai, pada akhirnya ini mazhab fiqhi mu'tabar, ya, tapi metode berpikirnya tidak serapi mayoritas ulama. Bagaimana Anda wahai Zahiriyah, wahai mazhab Daud, atau siapa pula menentang kias? Alhamdulillah Zahiriyah juga nggak menentang kias mutlak, ya, mutlakon secara 100%. Terhadap kasus-kasus kontemporer, apa hukum fikih tentang hal-hal berkaitan dengan AI, hal-hal berkaitan dengan cryptocurrency, hal-hal berkaitan dengan isu-isu uang elektronik, berkaitan dengan banyak isu-isu kontemporer. Islam mesti punya jawaban tentang itu. Islam sempurna, Islam agama yang sholihun li kulli zamanin wa makan. Terus kalau nggak pakai kias, gimana cara jawab yang tadi itu? Walhal di dalam Al-Quran Sunnah lengkap betul. Tapi lengkap bukan berarti rinci menyebutkan segala satu, tapi lengkap dalam hal-hal yang Allah memandang. Dirinci, maka Quran dan Sunnah merinci dalam hal-hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebijaksanaannya itu memandang, tidak perlu dirinci, cukup diberikan aturan-aturan umum atau diberikan beberapa contoh. Maka tinggal diturunkan dari aturan tadi atau dikiaskan dari contoh-contoh tadi. Maka memang begitu. Itulah lengkapnya Quran dan Sunnah di situ. Karena Anda mau bayangkan Quran dan Sunnah lengkap dalam artian menyebutkan semua kasus. Hatta kitab fikih tebal seperti Hasyiah Ibnu Abidin, Raddul Muhtar dalam mazhab Hanafi, Mawahibul Jalil dalam mazhab Maliki. Apalagi kalau di mazhab Syafi'i kitab yang tebal-tebal apa itu misalnya? Nihayatul Matlab, ya. Apalagi atau mungkin Hasyiah Asy-Syarawani terhadap Tuhfah. Dalam mazhab Hanbali yang tebal-tebal misalnya apa? Syarah Muntal Irodat, atau hasyiahnya agak baru dikit terbit Syekh Muhammad Abdul Wahid terhadap Ar-Raudul Murbi, atau hasyiah Syekh kami, Syekhuna juga Hafizullah, Syekh Sami As-Suqair, ya, terhadap Ar-Raudul Murbi juga tebel-tebel. Pertanyaan saya, tuh kitab fikih setebel gitu, apakah mencakup semua masalah fikih sejak dulu sampai sekarang dan sampai nanti akhir kiamat? Jawab, mencakup nggak? Kitab itu tebel tuh. Enggak, dia nggak mencakup semua isu. Pertanyaan saya, Anda mau Quran dan Sunnah setebel itu? Lebih tebal lagi, 100 jilid, mau Quran dan Sunnah 100 jilid? Enggak. Enggak. Nabi SAW dulu zaman
Ya, dia bisa, tapi Allah hakim. Allah Maha bijaksana, dan kebijaksanaan Allah sebagaimana kita saksikan. Ya, Quran 6.236 ayat dalam hitungan Kufi ya. Ya, berawal dari basmalah di Al-Fatihah dan berakhir minal jinnati wan nas di atas. Hadis ya sebagaimana kita saksikan hadis-hadis seperti yang kita lihat ya. Tidak sampai 1 juta hadis. Kalau hanya matannya saja tanpa sanad yang beragam. Ya. So, itu Islam lengkap dengan begitu. Jadi justru lengkap dengan kias. Kias ini yang dan kias berasal dari Quran dan Sunnah. Mengamalkan kias, mengamalkan Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah lengkap dengan kias. Karena kias itu disebutkan dalam Quran dan Sunnah. Maka ketika kita menggunakan kias, yang itu diajarkan Quran dan Sunnah, nampaklah lengkapnya Islam. Bisa berlaku dan kita bisa mencari hukum fikih beragam-ragam isu sampai isu-isu akhir zaman. Nah, gitu ya. Atsani, argumen mereka, qaulu alaihi salatu wasallam la ta'malu hadhil ummatu burhatan bil kitabi wa burhatan bis sunnati wa burhatan bil qiyas fa idza fa'alu dzalika faqad dallu. Ya, ini hadis ditakhrij oleh Al-Hafidz Al-Iraqi. Beliau menakhrij hadis-hadis di Minhajul Ushul. Ini diriwayatkan Imam Abu Ya'la Al-Musili, bukan Al-Qadi Abu Ya'la Al-Farra dalam Musnad beliau. Ibnu Abdul Bar juga riwayatkan. Syekhul Islam Al-Harawi dalam Dhammul Kalam juga, tapi hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Ya, bahkan di situ bukan kias tapi ar-ra'i, wa qala bir-ra'i. Fa idza amilu bir-ra'i faqad dhallu. Hadisnya pada akhirnya lemah. Jadi Al-Qadi Al-Baydhawi juga enggak respon. Ini sudah lemah apain? Ya. Lanjut, as-salis. Nah, ini judul posternya pengajian kita tentang ini, lebih khusus. Dhammu ba'dhi sahabati lahu min ghairi nakir. Akhi, antum enggak pernah baca apa, akhi? Sahabat-sahabat Nabi atau sebagian lebih tepat kan sini dhammu ba'dhi. Sejumlah sahabat Nabi itu mencela kias, akhi, min ghairi nakirin, dan tanpa ada yang membalas mereka, tanpa ada pengingkaran dari yang lain. Antum kenapa, akhi, sahabat fulan? Kok antum mencela kias? Enggak ada min ghairi nakir. Nah, ini biasanya kalau kayak gini disimpulkan apa? Sebagian sahabat mencela kias, yang lain tidak mengingkari pencelaan tersebut. Apa simpulan yang bisa ditarik? Biasanya apa? Ijma sahabat. Ijma sukuti ya, ijma atau ijma bahkan ijma sahabat biasanya. Ini malah ijma sukuti lah minimal. Waduh, apa berarti? Antum astagfirullah jumhur melanggar ijma sahabat. Bagus nih, Kak. Tadi hadis sebelumnya beliau nggak bantah ya, karena ya beliau Minhajul Ushul memang bukan untuk betul-betul pemula dalam usul fiqh ya. Di Al-Azhar sendiri ini buat S1 ya. Qulna mu'aradhani bimithlihima. Kita katakan, oh sebentar, hadis tadi sebenarnya dibantah juga sekaligus sama ini ya, mohon maaf ya. Ayat-ayat tadi beberapa nggak dibantah, tapi hadis dibantah ya. Andai qul hadza ala fardi sihhati hadzal hadis ya. Andailah hadis ini anggaplah sahih. Bisa juga difahami mu'aradhan, asar sahabat dan hadis tadi dia mesti disinkronkan dengan sesama hadis sama asar. Hadis tadi seperti di sini nampak andai pun sahih ya, padahal which is dia walhal dia dhaif. Andai sahih maka dia di sini mengkritik kias. Loh, bukankah ada hadis-hadis lain yang mendukung kias, memuji kias, menyuruh kias, menyetujui kias? Di sini asar-asar sahabat, oke, mencela kias. Bukankah ada juga asar-asar sahabat, bahkan banyak sahabat yang sama juga, mereka memuji, memakai, menyetujui kias. Nah, kata Imam Al-Baydhawi mu'aradhani bimithlihima. Asar dan hadis tadi dihadapkan dengan yang sepadan. Fayajibu taufiq, karena itu mesti dikombinasikan, disinkronkan, dikompromikan. Bagaimana cara komprominya? Seperti yang udah lewat. Bagaimana komprominya? Gimana tadi? Nih. Haitsu faqada syartohu, kias dilarang, kias dicela oleh hadis, oleh asar sahabat. Kapan? Kapan? Kalau kiasnya
tidak memenuhi prosedur, tidak sesuai prosedur. Gitu ya, tidak sesuai syarat. Oke. Nah, kita baca asar sahabat yang maksud apa sih? Kan kita udah bahas di pertemuan sebelumnya asar-asar sahabat yang mendukung kias, sekarang yang mengkritik kias. Umar radhiyallahu anhu mengatakan ittaqu ra'ya fi dinikum riwayat Baihaqi dalam Al-Manhaj. Waspadailah Roi sering dimaknai kias, logika dalam beragama sering dipahami kias dalam agama kalian. Umar. Wa anhu Umar juga mengatakan radhiyallahu anhu, iyyakum wa ashabar roi. Waspadailah para orang-orang yang suka menggunakan logika, menggunakan kias. Fa innahum a'da'u sunan. Ngeri juga karena mereka musuh-musuh sunnah. Wa anhu radhiyallahu anhu, beliau juga mengatakan, ya Yohanes, ittahimur ra'ya 'ala din. Jangan percayai, ittahimu jangan percayai, tuduhlah. Jangan percayai logika dalam beragama, kias dalam beragama. Wan Sahal bin Hunayf, ittahimur ra'ya 'ala din, mirip juga, tapi diriwayatkan Bukhari. Kan diulang, kan ada nilai plusnya di situ riwayat Bukhari. Kalau tadi Baihaqi semua. Wa bin Mas'ud, ini Umar udah ngeri. Umar termasuk min al-muksirin fil ifta, sahabat yang termasuk paling banyak memberikan fatwa, sampai fatwa riwayatnya ke kita, riwayat fatwa beliau. Ibnu Mas'ud juga kibar ulama sahabat, ya, mengatakan la taqis. Beliau padahal beliau syekhnya ahlul Iraq, syekhnya ashabur ra'i, ya. Dan beliau sendiri bilang la taqis syai'an bi syai'in, jangan mengkiaskan sesuatu dengan sesuatu. Fatazilla qadamun ba'da subutiha. Ini iktibas ya dari Al-Quran. Niscaya kaki akan tergelincir setelah tadinya kokoh berdiri. Ibnu Mas'ud melarang kias. Gimana beliau? Syekhnya Madrasatul Iraq. Gimana? Mana kias populer digunakan oleh ashabur ra'i di Irak. Wa anhu Ibnu Mas'ud juga mengatakan iyyakum wa aroita. Waspadailah kalau pengajian aroita. Bagaimana kalau itu kerjaannya ashabur ra'i, kerjaannya Hanafiyah. Terkenal dulu Hanafiyah dan proto Hanafiyah ya. Seperti Imam Ibrahim An-Nakhai. Itu sering aro'aita. Bagaimana kalau berarti akan mengkiaskan. Kalau bagaimana kalau berarti kan nggak disebutin di Quran Sunnah. So mereka akan mengkiaskan. Maka mereka dijuluki aro'aitiyun. Selain dijuluki ashabur ra'i, juga dijuluki aro'aitiyun, al-aro'aitiyun. Orang-orang yang kalau pengajian bagaimana kalau fa inna ma halaka man qablakum bi aro'ita wa aro'ita. Karena hancurnya umat sebelum kalian itu dengan aro'aita. Bagaimana kalau bahas-bahas masalah fikih yang belum terjadi kemudian dianalogikan, dikiaskan. Wala taqisu syai'an bi syai'in fatazilla qadam ba'da thubutiha. Riwayat Tabarani juga. Jangan mengkiaskan apapun. Nanti kaki yang telah kokoh berdiri akan tergelincir. Beliau juga mengatakan, Ibnu Mas'ud masih yuhditsu qauman atau yahdutsu qauman yaqisuna al-umura bi ra'yihim fayanhadimul islamu wa yaslamu. Sama mencela kias juga. Akan muncul kaum yang mereka mengkiaskan perkara-perkara dengan logika mereka, Islam akan hancur dan akan hilang, pudar kemuliaan. Wa anhu aidan udah ya tadi. Nah, seterusnya. Tapi di sini bedanya penahqiq atau ya. Oke. Atau jangan nampaknya ini dari Al-Hafidz Al-Iraqi berarti. Al-Hafidz Al-Iraqi yang membawakan. Ya. Al-Hafidz Al-Iraqi yang membawakan asar-asar ini. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Ada pertanyaan boleh satu? Ini pertanyaan silakan. Selesai kita sampai argumen penentang kias berikutnya kita bahas di pertemuan mendatang. Kalau teman depan belum cukup waktunya kita bahas apakah ketika Nabi SAW atau Allah dan Rasul atau Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ilah dari satu kasus secara spesifik itu dianggap sebagai perintah melakukan kias? Silakan, ada pertanyaan? Ustaz, silakan. Ustaz, apakah benar bahwa Imam Ahmad menolak kias, Ustaz? Enggak benar. Imam Ahmad justru banyak juga melakukan kias. Ya, cuma beliau ketika di Ushul Sunnah mengatakan tidak kias, itu maksudnya kata beliau kan gini, wala qiyasa fi sunnah. Nanti cari matan Ushul Sunnah, ya, riwayat yang biasa populer dikaji dan juga ada disebutkan di Tabaqatul Hanabilah karya Ibnu Abi Ya'la. Itu
Ada kata-kata Imam Ahmad di usul sunnah, wala qiyasa fis sunnah, tidak ada kias dalam sunnah. Maksudnya dalam isu akidah yang gaib itu nggak kias. Itu betul. Tapi pembahasan kita kias dalam akidah atau kias dalam fikih? Pembahasan kita kias dalam apa dari tadi? Kias dalam fikih. Imam Ahmad mengkiaskan dalam fikih. Bahkan Imam Ahmad berguru kepada ashabur ra'i, pada ulama-ulama Hanafiyah, Al-Qadhi Abu Yusuf. Sampai-sampai Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Beliau ditanya oleh murid-murid Imam Ahmad, "Wahai Imam Ahmad, dari mana engkau? Kau punya pandangan yang jeli sekali tentang fikih, detail-detail." Imam Ahmad banyak membahas masalah detail, cuma beliau melarang muridnya menulis fatwa-fatwa beliau dalam fikih. Beliau cuma mempersilahkan ditulis kalau hadis. Tapi kalau fikih beliau melarang. Tapi melarangnya bukan karena menganggap itu haram, tapi tawadhu beliau. Beliau ini kan mendapat fikih saya, ulama lain juga ada pakar fikih saya. Gitu. Nah, beliau ditanya, dari mana kau punya ilmu yang rinci-rinci gini, yang mendakik nih? Kata Imam Ahmad, dari Al-Qadhi Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan. Beliau Imam Ahmad belajar langsung ke jagoan-jagoannya Hanafiyah. Wallahu a'lam. Imam Ahmad banyak. Yes, dan dalam mazhab Hanbali juga kita bisa lihat buku-buku usul fiqh Hanbali semuanya menyebutkan dan menyetujui kias. Sebagai tambahan, bahkan lebih bukti nyata lagi menguatkan itu, Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Muwaffaq, wafat tahun 620 Hijriah. Itu kan menghanbalikan buku usul fikihnya karya Imam Al-Ghazali, wafat tahun 505. Karya siapa? Judulnya apa? Al-Mustasfa. Itu Imam Al-Ghazali sebutkan 4 dalil yang disepakati, Quran, Sunnah, Ijma, dan Istishab. Sama Imam Ibnu Qudamah diganti, Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Itu indala ala syai' fa inna dulu ala qabul qiyasi fil madzhabil Hanbali, menunjukkan betapa madzhab Hanbali sangat welcome terhadap qiyas. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.